Ya, Bapak Ibu Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari ini tanggal 20 Juli. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Kita terus menggumuli ada beberapa hal yang akan kita laksanakan dalam waktu dekat. Dan ini perlu menjadi pergumulan kita bersama Bapak Ibu, sehingga kita semua yang kita harapkan itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini untuk kasih-Mu, untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami diberi hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti dan memahami, lalu mau melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya batu itu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, untuk umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah dikasihani. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang menjadi batu yang hidup, nah firman Tuhan ini terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, peringatan. Petrus mulai dengan mengatakan bahwa karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, pada bagian pertama ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diinginkan oleh Petrus bagi orang percaya? Yang Petrus inginkan dari orang percaya adalah hidup tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dia bilang buanglah iri, dengki, segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan dan sebagainya. Hal-hal yang seharusnya tidak ada dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Karena Allah telah menempatkan Kristus sebagai batu yang mahal. Artinya bahwa kalau orang percaya kepada Kristus, berarti orang harus meneladani Kristus. Orang harus menjadikan Kristus sebagai dasar dari kehidupannya.
Sehingga ketika Kristus menjadi landasan hidupnya, dasar dari kehidupannya, maka dikatakan bahwa batu itu sangat mahal hanya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, orang-orang yang setia, orang-orang yang memang mau untuk menjadikan Kristus sebagai landasan kehidupannya. Maka dikatakan bahwa ia telah menempatkan sebuah batu di Sion, dan batu itu sangat mahal. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu kamu yang percaya, ia mahal tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Jadi pada bagian pertama dikatakan bahwa kalau kita percaya memang batu itu mahal. Mahalnya di mana? Karena kita melihat bahwa pengorbanan Kristus itu adalah sesuatu yang menjadi penting bagi kita. Karena darah dan nyawa yang dikorbankan. Tetapi dan bagi kita orang percaya itu sesuatu yang luar biasa. Namun di bagian kedua dikatakan bahwa itu tidak berarti bagi orang yang tidak percaya. Bapak Ibu, kita melihat dalam ayat 7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan di sana bahwa orang yang tidak percaya batu yang mahal itu, batu penjuru itu justru menjadi batu sandungan. Ya kan? Justru menjadi masalah dalam kehidupannya. Karena apa? Karena itu telah dibuang seperti batu yang telah dibuang tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kenapa? Karena mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada Allah. Jadi ada banyak hal yang terjadi ketika orang tidak percaya sungguh kepada Kristus. Nah, orang yang tidak percaya kepada Kristus ini akan dikatakan bahwa mereka akan tersandung, akan ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu lewat firman Tuhan ini pada bagian yang ketiga, sederhana saja mau dikatakan bahwa kita sudah dimateraikan, kita adalah imamat am, orang percaya. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi ini kaitan dengan bagian pertama tadi, bahwa kenapa kita harus meninggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yang kejahatan tadi dikatakan segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan itu, kedengkian dan fitnah itu harus tinggalkan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi umat kepunyaan Allah. Umat kepunyaan Allah adalah umat yang mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupannya, bukan mau melakukan kehendak dunia. Nah, iri, dengki, kebencian, dan kejahatan itu adalah pikiran-pikiran dunia. Nah, jadi yang terpenting adalah bahwa kita harus meyakinkan diri kita bahwa kita yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang kita menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi jangan sebagai orang percaya, paling tidak kita memposisikan hidup kita sebagai orang yang percaya. Jangan dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan dalam kehidupan. Dari muda sampai tua sikap kita begitu saja, Bapak Ibu. Justru lewat firman Tuhan ini kita mau diingatkan bahwa yang sesungguhnya menjadi orang percaya adalah mereka yang meninggalkan segala sesuatu, tapi hidup tulus, sungguh-sungguh, dan mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kesadaran bahwa segala sesuatu dari Allah dan kita telah menjadi milik Allah, itulah yang menjadi penting. Karena kalau orang yang menjadi milik Allah adalah orang yang hidup dalam kerendahan hati, orang yang tetap setia melakukan kehendak Allah di dalam kehidupannya dan memelihara persekutuan, karena kita adalah bangsa yang terpilih. Kita telah dipanggil dalam kegelapan dan keluar dan masuk dalam terang yang ajaib. Jadi segala sesuatu perbuatan kita itu haruslah perbuatan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pagi hari ini kita diberikan kekuatan untuk melangkahkan kaki di hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa dengan warga jemaat yang ada di sektor pelayanan 3. 5 keluarga di sektor pelayanan 3. Keluarga Adrian Dwianto Hoan, keluarga Bapak Agung Kurdono Dalijo, keluarga Oma Agustina Suecejo, keluarga Bapak Agus Rianto, dan keluarga Albinus Rasi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh menyertai kami, boleh membangunkan kami di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan terima kasih untuk firman-Mu menuntun kami untuk membuka mata kami, untuk menerima Kristus sebagai dasar dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang yang percaya, yang telah diselamatkan, yang telah ditetapkan menjadi milik Allah, umat kepunyaannya sendiri, untuk hidup melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, menjauhkan diri kami dari kejahatan, dari kebencian, dari segala kemunafikan, iri, dengki, dan sebagainya, Tuhan, yang semuanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di pagi hari ini, kami diingatkan, dan kami mau berdoa bersama dengan keluarga di sektor pelayanan 3, berdoa bersama dengan keluarga Bapak Adrian Dwianto Hoan. Bapak berkati Bapak kekasih ini dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam keberadaannya, dalam tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai orang tua dan sebagai suami, ya Tuhan. Berkati beliau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pergumulan sekalipun, ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Diantiana Trusia Herawati, istri terkasih dari Bapak Adrian Dwianto Hoan. Bapak berkati Ibu kekasih ini dalam mendampingi suami dan anak-anak dalam menjalankan tanggung jawab sebagai istri di tengah-tengah keluarga. Beri hikmat, beri kekuatan, beri kesabaran dalam menjalani hari-hari hidupnya, ya Tuhan. Anak-anak kekasih, ya Tuhan, Jesslyn Adrianti Eka Putri dan Kristabel Anabella Adrianti Putri, ya Tuhan. Kedua anak kekasih dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam hari-hari hidup mereka. Bapak berkati juga, Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, ya Tuhan. Dan biarlah masa depan mereka ada dalam terang kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Bapak Agung Kurdono Dalijo. Bapak berkati Bapak kekasih ini di dalam kehidupannya, dalam tanggung jawabnya sebagai suami dan sebagai orang tua. Beri kekuatan dan kesehatan dalam hari-hari hidupnya, dalam seluruh aktivitasnya, Tuhan. Demikian juga Ibu kekasih, Ibu Nunu Sulasmi. Bapak berkati beliau sebagai istri dan sebagai ibu di tengah-tengah keluarga, di mana Tuhan juga mempercayakan tanggung jawab pelayanan sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati Ibu kekasih ini, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya, ya Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, bagi anak kekasih Aldo Joshua Leo Saputra. Berkati Aldo dalam masa mudanya, dalam pergaulannya, dalam hari-hari hidupnya, juga masa depannya, ya Tuhan. Tuhan beri yang terbaik bagi anak kekasih ini, sehingga ia dapat menjalani hari-hari hidupnya dalam anugerah kasih dan penyertaan-Mu. Berkati keluarga ini, limpahkan berkat-Mu, beri kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga, ya Tuhan, kami berdoa bagi Oma Agustina Suecejo. Bapak berkati orang tua kekasih dalam kesendiriannya, Tuhan, dalam keberadaannya tengah-tengah anak-anak yang berbeda iman dengannya, Tuhan. Berkati Oma kekasih dalam hari tuanya, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Anak-anak kekasih yang berbeda dengannya, Tuhan, berilah mereka hati yang bijaksana untuk dapat merawat orang tua yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi keluarga Bapak Agus Rianto. Bapak berkati, ya Tuhan, Bapak kekasih ini dalam tanggung jawabnya, dalam kehidupan, dalam pergumulan sebagai orang
orang tua, di tengah-tengah keluarga. Demikian juga Ibu kekasih Ibu Mujiati, berkati dalam menampingi suami dan anak terkasih, dan berdoa bagi anak terkasih Sri Ambar Pratiwi. Bapak berkati keluarga ini, Bapak kekasih dalam pekerjaan, dalam usaha, dan seluruh aktivitasnya. Ibu kekasih dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam menampingi suami dan anak kekasih dalam pertumbuhannya. Kami percaya sungguh kasih Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan keluarga ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Albinus Rasi. Bapak berkati juga Bapak kekasih dalam kehidupannya, dalam tanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga. Kami serahkan juga ya Tuhan anak-anak kekasih, istri kekasih Yesri Yerni Rasi Baitanu ya Tuhan. Berkati Ibu kekasih dalam menampingi suami dan anak-anak dalam kehidupan rumah tangganya ya Tuhan. Bapak beri kekuatan dan beri kesehatan, beri hikmat dan kesabaran. Anak-anak kekasih Valen Aryan Rasi, Nadila Kartika Rasi, Hani Natania Rasi ya Tuhan. Bapak berkati anak-anak kekasih ini dalam kehidupan mereka, dalam pertumbuhan, dalam masa muda, dalam studi mereka. Biarlah mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan juga melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu. Bapak berkati dalam mengawali hari yang baru, di minggu yang baru, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam keberadaan di rumah masing-masing ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai dan memelihara mereka. Para janda duda, anak yatim piatu, para lansia, Tuhan sertai dan berkati juga. Beri kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu juga ya Tuhan. Demikian kami berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Tuhan juga melimpah dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh agenda pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu yang akan dilaksanakan di sepanjang bulan Juli ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi rencana untuk memulai proses pembangunan hari ini. Berkati panitia, berkati pihak ketiga yang akan melaksanakan proses pembangunan ini. Demikian juga Bapak cukupkan segala kebutuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan untuk memulai ibadah di era new normal ini ya Tuhan. Ibadah minggu yang akan dilaksanakan dan dimulai pada tanggal 26, Tuhan sertai dan berkati, sehingga semuanya boleh berlangsung dengan baik. Umat-Mu diberikan kekuatan, kesehatan, kesadaran untuk dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi rencana pelaksanaan persidangan Majelis Jemaat dalam rangka evaluasi triwulan pertama, penetapan program kerja dan anggaran, dan sekaligus serah terima pelaksana harian Majelis Jemaat. Tuhan sertai dan berkati sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Para diaken, penatua, para pengurus pelkat dan komisi, para pelayan yang ada di dalamnya, karyawan kantor, juga Saudara Hesron yang terlibat dalam pelayanan di masa magangnya, Tuhan sertai dan berkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi panitia pembangunan, cukupkan apa yang mereka butuhkan dalam mengawali proses pembangunan. Panitia malam dana yang belum berproses untuk melaksanakan kegiatan dimaksud karena situasi dan kondisi yang ada ya Tuhan. Demikian juga tim Satgas COVID-19 Jemaat GPB Shalom Denpasar, Bapak berkati juga. Beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu agar mereka boleh bekerja dengan penuh sukacita. Seluruh kehidupan bangsa dan negara ini hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Bapak Lurah, Tegal Kerta dan Tegal Harum yang dimana jemaat-Mu sebagian besar ada dan berdomisili.
Berkati ya Tuhan agar mereka boleh menjalankan tanggung jawab mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan, berkati kehidupan keluarga, rumah tangga masing-masing. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini terbaring di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang dirawat, yang sementara menjalani masa karantina atau isolasi karena terinfeksi COVID-19, mereka yang sudah dalam proses pemulihan, mereka yang mengalami penyakit-penyakit terminal ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Yakub sampai Lalong ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, Bapak berkati keluarga Bapak Giri Warembengan. Terima kasih mereka boleh mengucap syukur dan berbagi kasih lewat pembagian sembako pada hari Jumat kemarin. Biarlah semua itu tidak membuat mereka berkekurangan, tapi berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Pak Herol bersama dengan istri, Tuhan berkati dalam hari tua mereka, jaga pelihara, beri sehat dan kuat. Berdoa juga ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis, Tuhan lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala hal yang tidak berkenan. Berkati juga kehidupan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, para tenaga medis, Bapak berkati, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan mereka dari hal yang tidak berkenan. Lalu akhirnya Tuhan, kami juga mohon ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.